Senyum menyungging nampak menghiasi wajah pemerhati anak-anak Seto Mulyadi. Pria yang akrab disapa Kak Seto ini memang baru saja menerima kembali kehadiran sang menantu, Thomas Kurniadi, setelah dinyatakan menghilang pada 23 September yang lalu. Ya, pada saat itu atau persisnya Rabu malam, Thomas tak kembali ke rumah setelah ia izin dengan sang istri yang juga putri Kak Seto bernama Eka Putri Dutasari. Sebelum menghilang, Thomas sempat mengantarkan sang istri ke sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Thomas izin ingin mengejar pekerjaan di kantornya di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Namun setelah ditunggu cukup lama oleh sang istri, malam itu Thomas justru tak kembali untuk menjemput istrinya. Thomas memang sempat menghubungi istrinya sedang dalam perjalanan pulang. Tetapi lagi-lagi setelah ditunggu di rumah hingga berjam-jam, pria berkacamata itu tak kunjung tiba di rumah. Saat terakhir meninggalkan sang istri, Thomas mengenakan kemeja hitam bercorak titik-titik putih, celana jeans biru serta kacamata. Selain itu, Thomas mengemudikan sebuah mobil sedan berwarna merah. Merasa khawatir dengan sang menantu yang tak diketahui keberadaannya, Kak Seto dan putrinya pun langsung melapor ke Polsek Cilandak. Setelah melapor ke Polsek Cilandak, keesokannya ayah dan anak ini melaporkan lagi hilangnya Thomas ke Mapolda Metro Jaya. Lantas apakah yang menyebabkan Thomas tidak pulang pada saat itu? Dan apakah sebelumnya Thomas dan sang istri sempat memiliki masalah dalam rumah tangga mereka? Ya, sebetulnya memang ada sedikit kesalahpahaman dari sang menantu ini, lalu mungkin merasa ada konflik dan sebagainya, dan untuk menenangkan pikiran mencoba untuk tidak pulang dulu. Tetapi memang sayangnya hal ini tidak dikomunikasikan kepada saya, padahal dengan saya cukup akrab dan cukup dekat ya. Jadi memang waktu itu juga istrinya yang merupakan anak saya juga tidak menyangka, karena hanya menganggap konflik kecil saja ya. Tetapi sekali lagi tadi ada kesalahpahaman tadi, sehingga pada waktu menelpon jam 9 itu sudah ada di jarak sekitar 3 atau 4 kilo dari rumah. Jadi diharapkan ya paling lama setengah jam sudah sampai di rumah. Nah, tetapi itu tadi justru pada pembicaraan terakhir yang berada di posisi Bundaran Pondok Indah itulah terjadinya konflik yang tidak diduga sama sekali. Gitu. Jadi setelah itu rupanya dia tidak segera pulang, justru berputar balik arah lalu pergi ke tempat lain untuk menenangkan pikiran. Nah, kami sendiri yang menunggu sampai jam 10, jam 11, sampai jam 12 bingung sekali kan, kalau tiba-tiba hilang dan tidak bisa ditelepon. Maka kami mencoba melapor ke Polsek Cilandak. Tapi ya itu karena memang baru saja belum 1 kali 24 jam, jadi ya paling akan dicoba dilihat kalau ada dari Satuan Polantas, kalau misalnya ada mobil mogok atau berada di mana begitu. Sampai pagi tidak juga ada kabar, akhirnya sampai siang hari saya merasa khawatir kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya melapor polisi di Polda Metro Jaya. Ya sebetulnya lebih pada antara dia dan keluarganya dan juga dengan anak saya. Jadi ada sesuatu yang sebetulnya sederhana masalahnya, tetapi tadi kadang-kadang terjadi kesalahpahaman, itu dianggap sebagai sesuatu yang masalah besar, sehingga mungkin karena tadi dia takut nanti kalau langsung pulang justru akan melebar masalahnya, maka dia mencoba untuk menenangkan diri. Maksudnya baik memang, tetapi caranya yang mungkin kurang tepat karena tidak ada komunikasi dengan kami. Nah, karena kami takut kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apakah penculikan, kecelakaan dan sebagainya. Itu saja yang kami khawatirkan. Kan sendirian begitu, diambil keputusan menghilang begitu saja. Jadi itulah yang kami tidak menduga, karena saya menanyakan anak saya juga merasa tidak ada konflik yang begitu tajam, dan tidak menyangka sampai sejauh itu dia mengambil keputusan begitu. Semalam itu saya juga tidak bisa tidur karena anak saya juga istrinya nanti saya ini cukup stres, tegang ya. Akhirnya yaudah kami sholat dulu. Setelah selesai kami mencoba mencari dengan segala cara, berkeliling menemukan di beberapa tempat, di tempat parkir, di rumah sakit dan sebagainya, tidak ada laporan mana itu.
hilang dari peredar itu dari mulai jam setengah 10 waktu dikontak, itu sudah hilang teleponnya. Pada jam 9 masih kontak dengan anak saya, setengah 10 sudah kontak terus sampai pagi. Jadi baru pada sore harinya sekitar jam 3 itu baru bisa ditemukan. Tidak sampai 1 kali 24 jam akhirnya bisa ditemukan. Bergerak sangat cepat sekali dan melacak, akhirnya bisa diduga di suatu tempat. Akhirnya kami mencoba menuju ke tempat tersebut dan memang pada titik yang cukup tepat kami bisa menemukan menantu kami. Kondisi tegang, stres, mungkin juga khawatir dan sebagainya. Jadi dia sendiri juga dalam keadaan bingung juga. Ya, karena saya merasa selama ini juga sering menjadi mediator dari berbagai permasalahan antara suami istri, ya sudah langsung saya tenangkan, saya ajak makan siang sambil saya kuatkan kembali psikologisnya. Akhirnya sudah tumpahkan saja semua, akhirnya dalam waktu singkat bisa kami mediasi dan dalam waktu singkat akhirnya selesai. Tapi terima kasih banyak kepada semua teman-teman dari media sosial, dari media kita cetak ataupun televisi yang juga banyak membantu kami, dan terutama juga jajaran dari Polda Metro Jaya yang bergerak sangat cepat